Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran untuk membahas ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Kita sampai pada ilmuwan yang ke-8, yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang hidup pada tahun 780 sampai dengan 850 Masehi. Kita lihat, ini adalah replika dari Al-Khawarizmi, ya, yang disebut sebagai the father of Algebra, ya, bapaknya Aljabar, Algebra, gitu ya. Baik, kita lihat di sini nama lengkapnya adalah Al-Khawarizmi adalah Muhammad Musa al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat ia dikenal sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Kharizmi, Algoritmi, Algorismi, dan beberapa ejaan lainnya. Tahun kelahirannya banyak pendapat. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar pertengahan awal abad ke-9 Masehi. Sumber lain mengatakan ia hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Jadi di mana dia lahir masih terjadi perselisihan pendapat, tetapi yang jelas beliau tinggal di Baghdad pada zaman dinasti Abbasiyah dan meninggal di sana. Baik, kita lanjut. Al-Khawarizmi termasuk ilmuwan muslim yang berpengetahuan luas, bukan hanya dalam bidang syariat, tapi juga di bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia, serta penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Beliau itu menjadi seorang ilmuwan yang berpengetahuan luas, ya. Jadi dari berbagai disiplin ilmu dia kuasai. Ya, kita lanjutkan. Dalam usia muda ia bekerja di Baitul Hikmah, di Bait Al-Hikmah, ya, di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ia bekerja dalam sebuah observatorium atau gedung untuk pengamatan dan penelitian matematika dan astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Kita lanjutkan, ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita di sini seperti membaca biasa saja biar lebih fokus. Tidak kita tampilkan gambar-gambar supaya para siswa bisa lebih fokus dan melihat tulisan atau bacaannya. Jadi seolah-olah kalian membaca sendiri bukunya, sehingga insya Allah lebih meresap, ya, daripada kami menayangkan gambar-gambar yang jauh, karena kita tidak bermaksud untuk hiburan ini, tetapi untuk seperti belajar seperti realnya, ya. Ya, kita lanjut. Al-Khawarizmi memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara penghitungannya kepada dunia Islam. Ia adalah ilmuwan pertama kali yang memperkenalkan ilmu aljabar dan hisab. Ya, hisab di sini maksudnya penghitungan, ya. Pengetahuannya dalam bidang matematika menghasilkan konsep-konsep yang masih digunakan sampai sekarang. Beberapa karyanya yang menjadi sumbangan besar bagi pengetahuan ilmu pengetahuan modern di antaranya: 1. Aljabar al-Muqabalah. Aljabar al-Muqabalah, pemakaian sken dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hisab aljabar wa al-muqabalah, contoh-contoh soal matematika. Kemudian yang ketiga, ia memperkenalkan sistem nomor dan cos, sin, tangan yang penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Kemudian yang keempat, ia memperkenalkan ilmu perbintangan astronomi. Yang kelima,
Ia memperkenalkan cabang-cabang ilmu matematika seperti geometri, aljabar, dan aritmatika. Yang keenam, ia memperkenalkan angka 0 itu memiliki nilai. Dengan angka 0 terbuka jutaan kemungkinan. Dari gagasan inilah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bisa jadi lebih mudah dan sederhana. Kemudian yang ketujuh, ia memperkenalkan pengembangan sistem nilai tempat desimal dengan angka 1 sampai 9 sebagai angka, sekaligus pengisi nilai tempat dan angka 0 sebagai angka saja. Selanjutnya, karya-karya Al-Khawarizmi di bidang aljabar telah diterjemahkan antara lain oleh Gerard of Gremanu dan Robert Hofstadter ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Ya. Itulah tentang seorang tokoh Islam, ilmuwan muslim di masa dinasti Abbasiyah yang dikenal dengan nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu sendiri adalah nama sebuah tempat di Uzbekistan ya. Nah, karena keterkenalannya dia, orang-orang menyebutnya sebagai algoritma. Kemudian teori algoritma aljabar itu adalah menjadi salah satu karya dari seorang yang namanya Al-Khawarizmi. Demikian para siswa, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share, semoga bermanfaat dan bisa bertahan lebih lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.